Sahabat, kita sama-sama menundukkan hati, mengetahui bahwa tanpa Allah bimbing, tanpa Allah percikkan cahaya ilmu itu, tanpa Dia benamkan dia menjadi menyatu, minumkan ke jiwa kita, ilmu tidak menjadi berkah. Ilmu itu untuk beramal gitu. Dan amal itu kan tidak sekedar hal yang kita lakukan secara fisik. Hati merespon itu adalah amal. Kesabaran adalah amal. Ketika ada orang yang membuat kita kesal, kita bisa menelan ludah kemarahan, itu sebuah achievement tuh. Jadi eh, ilmu yang baik, kita ngaji udah lama nih ya. Kajian suluk online ini dari 2016. Semoga bisa dilihat perubahan akhlaknya gitu. Itu yang bikin kajian ini menjadi bermakna. Tidak sekedar kajian, tapi oh ya ada perenungannya dan membuat kita hidup menjadi lebih bisa mengagungkan Allah Ta'ala di setiap saatnya. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih meneruskan penelusuran kita terhadap buku ini. Masih ternyata ada detail-detail yang patut dieksplor gitu ya sebelum kita sampai mempelajari kisah bapak kita semua Adam alaihissalam. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bahwa awal dari ciptaan dari kun, kata kun gitu, kun fayakun di surat Yasin, surat yang sering kita baca. Kita lanjutkan pembacaan di sini. Saya bacakan dari bukunya. Ibnu Arabi menulis begini. Jika Anda memerhatikan, ini ada yang masuk, keragaman dahan pohon semesta, jadi sejarah al-kaun, itu ya pohon semesta itu, dan keragaman buahnya, Anda akan mengetahui bahwa asal-usul mereka adalah benih kun. Ketika Adam dimasukkan ke tempat belajar dan diberitahu tentang segala nama, jadi sebelum ditanya, sebutkan nama-nama itu, Adam alaihissalam dimasukkan ke tempat belajar dan diberitahu segala nama. Dan ini di dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala bertanya kepada Adam alaihissalam di depan para malaikat agar dia menyebutkan asma'u kullaha, asma kullaha, semuanya gitu. Bukan berarti cuman berkata ini pisang, ini rambutan, ini pohon apa, tidak sekedar itu, tapi dengan segenap inner meaning. Itu yang bikin malaikat, wah ternyata ciptaan baru ini memang luar biasa, dia bisa mengetahui hal yang aku tidak tahu gitu. Itu yang membuat mereka bersujud. Apa yang dia lihat di sini ada penjabarannya. Jadi Adam melihat sang guru, di sini ada catatan pinggirnya, maksudnya adalah Tuhan, melalui huruf kaf. Jadi dari kun itu kan kaf dan nun. Melalui huruf kaf, ini berupa kaf khanziyah. Nah, ini kalau khanziyah, ini kita ingat khanzun mahfi. Hadis qudsi yang menyebutkan aku adalah khanzun mahfi, yang tidak dikenal. Jadi khazanah yang tersembunyi, khazun mahfi itu. Karena dia tersembunyi, jadi orang ciptaan tidak mengenal. Dan kemudian terjemahannya dikatakan, aku suka untuk dikenal. Begitu kata Allah Ta'ala. Aku suka untuk dikenal. Kalau lihat terjemahannya aja, suka untuk dikenal. Tapi kalau melihat teks aslinya, itu fa'ahbabtu, itu kata suka itu. Ahbab itu habib. Aku lebih dari suka sebenarnya. Aku cinta untuk dikenal. Jadi sebuah intensitas yang dalam dari sebuah kecintaan Allah Ta'ala ingin dikenal oleh ciptaannya. Inilah asal muasal pohon semesta. Inilah yang melatar belakangi kehidupan kita. Ada sebuah cinta, rasa cinta, sang Rob, ya, sang pencipta seluruh alam, yang menciptakan dari awal sampai akhir, yang tidak pernah berjarak dan tidak pernah. Jadi dia dan ciptaan tidak sama gitu, tapi tidak juga terpisah. Nah, ini yang
perlu imajinasi dalam. Dengan demikian, kecintaan dia untuk dikenal ini melatar belakangi semua ciptaan. Ini melatar belakangi semua takdir kehidupan yang kita tempuh, yang kita temui, yang telah, sedang, dan akan berlangsung. Ini masih digelar nih ciptaan. Sampai hari kiamat nanti semua ciptaan dimatikan. Hanya dia. Nanti dibangkitkan lagi. Dari mana informasi itu? Dari agama. Dari Allah Ta'ala melalui Rasul-Rasul well preserved dalam kitab-kitab suci. Untuk memberi visi bahwa hidup ini masih panjang. Bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Jangan khawatir. Bahwa apa yang kamu luput di dunia ini didapatkan nanti di alam sana. Itu janji-janji Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak terlalu berduka atas apa yang hilang dan tidak terlalu lupa daratan terhadap apa yang kita raih hari ini. Karena kita tahu itu cuma titipan dan bisa hilang. Ada jangka waktunya. Itu membuat kita senantiasa punya margin. Margin, karena tahu ada margin of error gitu. Namanya ciptaan itu mesti ada rusaknya, ada berakhirnya, nah kayak gitu. Sehingga cintai apapun, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Maka harus ada margin. Kalau terlalu melekat, aduh itu sakitnya luar biasa. Begitu kita berpisah dengan yang kita cintai. Itu yang membawa penderitaan kita. Karena kita terlalu melekat. Seharusnya kita melekat kepada zat yang selalu ada, selalu tidak akan berpisah, dan selama-lamanya. Dan itu Allah Ta'ala. Yang aku rindu, bukan rindu, aku cinta untuk dikenal. Dengan demikian, suluk itu membawa kepada sebuah perubahan cara kita mensikapi kehidupan, itu selalu melihat Allahnya. Kenapa Allah izinkan? Gitu selalu udah mulai didengung-dengungkan tuh. Kenapa ya hari ini? Nah, Allah dulu. Sebelum keciptaan, karena dia mulai paham bahwa ini datang dari dia yang ingin memberikan message gitu, pesan-pesan pengenalan terhadap dia Ta'ala. Itu. Jadi dari kun, kita jadi kalau baca surat Yasin, begitu baca kun fayakun, wah ini kajian huruf kaf aja udah bisa bertahun-tahun gitu ya. Kaf itu sudah menciptakan khazanah tersembunyi. Nah, sekarang dari nun. Ini Adam alaihissalam diajari rahasia huruf nun dan dia melihat huruf nun ananiyah. Ananiyah itu nun keakuan. Nah, untuk ini Ibnu Arabi mengutip ayat ini nih, surat Toha ayat 14. Menggetarkan membacanya. Ini kita baca ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kata-kata yang diberikan Allah Ta'ala di ayat ini. Nun gitu ya. Ini benar-benar intimate gitu. Allah Ta'ala berfirman, innani, sesungguhnya aku, anallah, adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Ini kan sangat beda ya. Kalau dia Ta'ala bilang la ilaha illallah, Allah menjadi sebuah, sepertinya berjarak. Tapi begitu dia Ta'ala mengatakan innani, udah sesungguhnya aku, anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi dari ciptaan itu, ini dari dua kaf dan nun keakuan, nun ananiyah, sudah menunjukkan betapa dia sangat cinta untuk dikenal, dan cinta adalah sebagai dasar dari semua ciptaan. Perhatikan kata-kata dia dalam ayat ini ya. Dia Ta'ala, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, tentang ubudiyah, fa'budni, kata-kata ibadah itu Ibnu Abbas
menafsirkan bahwa tidak sekedar, kalau kita kan bilang ibadah, wah kebayangnya sholat, zakat, hal-hal yang ibadah ritual. Tapi sebenarnya semua dari ibadah ritual yang dilakukan harus berakhir ke sebuah pengenalan pada Allah Ta'ala. Jadi walaupun kalimatnya fa'budni ini adalah sebuah ajakan untuk kenali aku. Dan kuncinya lewat mana? Wa aqimis sholata. Jadi untuk menegakkan sholat. Tidak sekedar mengerjakan, tapi harus tegak. Wa aqimis sholata. Untuk apa? Lidzikri. Untuk mengenali, mengingat. Jadi mengingat itu zikir tuh ada koneksi. Sekali lagi terus-terusan mengenai sebuah koneksi, kedekatan, ke pengenalan. Ini udah kayak bahasa antara satu pecinta dan yang dicintainya gitu. Luar biasa. Maka dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena God is love gitu ya. Dia yang kasih sayang itu yang menjadi dasar penciptaan alam semesta. Oleh karena itu, kita bisa jadi faham kenapa dalam Al-Quran aku tidak menzalimi. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Nggak mungkin di awalnya itu udah dia itu ingin memberi kok. Bahkan potensi rezeki setiap orang itu melebihi daya tampungnya. Tapi ada kaidah begini dalam suluk. Ini termuat dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi kalau seorang hamba itu memberikan sebuah semacam persembahan atau amal secara kontan, ada yang menarik. Ini menunjukkan sifat jalal ya. Allah tuh punya sifat jalal dan jamal. Jamal tuh everybody can see ya, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, membukakan rezeki, itu jamal. Gampang melihat keindahannya. Tapi bagaimana melihat keindahan di balik Allah yang menghukum, Allah yang mengambil nyawa? Kan terjadi dalam dunia ini. Apa Allah tidak punya andil di situ? Nggak mungkin. Semua tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tapi kenapa Allah izinkan sesuatu yang sakit mata kita melihat gitu ya? Nggak tega melihatnya, tapi itu kejadian. Itulah jalalnya Allah Ta'ala. Jadi dia Ta'ala punya sifat jamal dan jalal. Jalal tuh kalau warna tuh hitam representasinya. Hitam tuh sebenarnya lambang keagungan, grandeur gitu ya. Tapi warna hitam itu bisa mengenyahkan semua warna-warna lain. Nah, dalam Al-Hikam itu dikatakan kejalalan Allah tuh begini. Ketika seorang hamba bekerja, tapi balasan yang Allah berikan itu bertahap. Nah, ini aneh gitu. Sedangkan Rasulullah SAW misalkan mengatakan kalau seseorang bekerja harus dibayar sebelum keringatnya kering gitu. Dan Allah Ta'ala sifatnya itu selalu pengen bayar kontan. Jadi kalau kita langsung ada perbuatan kebaikan, biasanya detik itu juga kalau perlu sekian menit kemudian kontan balasannya. Dan itu kadang kita alami di Masjidil Haram misalkan. Jadi harus balasan-balasan yang kontan. Tapi kenapa kadang-kadang dalam hidup Allah Ta'ala memberikan itu bertahap, nggak langsung brut gitu. Kok kayaknya pelit ya, nauzubillah ya. Tapi apa maksudnya gitu? Kembali karena dasar penciptaan ini rasa kasih sayang. Allah Ta'ala dalam memberi sesuatu juga melihat kapasitas hamba yang diberi itu. Samalah kita punya anak ya, usia balita, merengek-rengek. Pengen ini, pengen itu. Kan kita nggak ngasih nih, Mak, 1 juta silahkan belanja apapun. Ya ngaco, bisa diambil orang, ya kan? Duitnya ditipu sama si mana gitu, beli permen 500.000 gitu. Kan dia nggak ngerti, pokoknya permen. Nah, kapasitas akal itu mengundang rezeki yang datang sebenarnya. Kesiapan kita dalam menerima itu yang menjadi masalah. Jadi Allah Ta'ala tuh karunia-Nya udah siap di langit, udah siap turun. Tapi hambanya belum siap. Karena dia kasih sayangnya lebih besar, kalau aku
turunkan semua, wah repot. Sementara si hamba terus merengek-rengek karena nggak paham itu. Aku pengen nikah sama dia, pengen kerja di situ gitu, yang selalu merajuk-rajuk gitu loh. Ya Allah, masa ya Allah 10 juta aja ya Allah, kan maha kaya, ini buat ini. Kita punya permintaan macam-macam. Katanya Allah maha kaya, tapi aku minta 10 juta aja udah berbulan-bulan. Nah, gitu. Ini aku perlu untuk bayar kontrakan, tunggakan 20 juta gimana ya Allah gitu. Kita kan di situ jadi ragu, bener nggak kalau boleh jujur? Katanya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku akan kabulkan. Aku minta duit kok nggak dikabulin, mana duitnya gitu kan? Nah, manusia kemudian menjadi mulai luntur keimanannya. Dia kalau minta sama Allah mah nggak dikabul, mendingan. Nah, jadi ke dukun misalkan, itu mah kontan karena dibantu jin misalkan, nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, memang ada dalam perjalanan itu ketika kita ngoyo mintanya, nggak sabar gitu ya, Allah mengizinkan makhluk lain untuk mengabulkan, bisa itu. Jadi kita tahu ada fenomena-fenomena mistik lain gitu ya, hobi ngepet apa gitu, diizinkan sama Allah Ta'ala. Kalau sekedar mengubah kertas jadi uang atau batu jadi emas itu, karena yang dicari dunia aja, dan dia selalu merengek-rengek sampai dikasihnya tuh yang dilempar gitu, nauzubillah min dzalik. Dan dia akan tenggelam dalam dalam sebuah upaya yang tak bertepi gitu. Karena abis manusia itu dikasih 1 2 bukit gunung emas, nggak akan puas, dia akan selalu minta lagi sampai dengan tanah menutupi mulutnya, artinya udah dikubur mati, baru nggak ada keinginan lagi, mati. Apa mau begitu? Nah, kita pentingnya belajar agama ini, lihat itu cara Allah Ta'ala bermain begitu ya gitu ya. Pentingnya ilmu di sini. Pentingnya ilmu sehingga kita jadi lebih bisa punya daya tahan gitu menghadapi takdir Allah, yang khususnya takdir yang bikin kepala kita pening. Kok gini ya gitu. Belum ngerti kan? Nah, itu kenapa mesti punya iman. Karena kalau semua nggak ngerti hanya mengandalkan pikiran, ya sudah. Agama itu bukan untuk diutak-atik gatuk. Perlu akal lain, imannya harus nyala. Hatinya harus hidup. Itu entitas manusia yang powerful, itu qalbnya. Karena Allah Ta'ala tidak melihat rupamu, ya, pakaian dan lain sebagainya, itu mah pemberian. Tapi qalbnya gimana nih setelah aku beri semua ini. Nah, jadi ini ayat yang kalau sahabat-sahabat baca sendiri ya, diulang-ulang, nangis deh. Beneran. Baca sendiri, nggak ada orang gitu ya. Supaya kalau kita nangis, nggak, kalau anak sekitar kan bisa, kenapa mama nangis gitu. Tapi ini benar-benar baca berkali-kali, ini seolah-olah Allah bicara sama kita, dan dia memang bicara sama kita ya. Cuma kadang kita nggak ngeh gitu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada selain dia. Nah, jadi ini adalah rahasia di balik huruf nun yang diajarkan kepada Adam alaihissalam. Yang menarik di sini disebutkan bahwa pada saat yang bersamaan gitu. Adapun katanya di sini, iblis laknatullah telah tinggal di tempat belajar itu. Jadi Adam belajar situ. Sebelumnya udah ada iblis di situ. Sama belajar. Dan dia di sini disebutkan berada di tempat belajar itu selama 40.000 tahun untuk menelaah huruf-huruf di kata kun. Coba ya apa ini, belajarnya 40.000 tahun untuk menelaah kaf dan nun. Makanya kita berhadapan dengan musuh ya yang jago banget. Sebenarnya nggak equal dalam arti kalau hanya mengandalkan diri sendiri, keok, udahlah, we have no chance menghadapi iblis. Sedangkan dia yang bersumpah, aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Udah tahu tipe-tipe gini mah, oh gampang. Dia udah lebih lama dari kita pengalamannya.
Dia udah lihat dari zaman Firaun, oh manusia gini-gini aja. Ya zaman dulu pengennya lembu, sekarang Mercedes atau Tesla, ya sama-sama aja binatang kendaraan gitu. Nah, nanti ke depan mungkin spaceship, we don't know ya, sama aja lembu gitu. It's a transportation device. Iblis sudah tahu, gitu. Dia ada 40.000 tahun. Di situ cuma belajar kaf dan nun. Terus kita yang anak baru kemarin ya kan, wajar kalau gampang sekali di ombang-ambing gitu, dipertakuti oleh masa depan. Dia tahu trik-triknya, meniupkan yang mana, membisikkan yang apa, bikin kita gelisah terus, susah banget bersyukur. Kan itu satu-satunya goal dia, aku akan datangi dari 4 arah itu, cuman satu. Dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Apa sih makna tidak bersyukur? Nggak bisa menerima keadaan dirinya. Gitu. Kebersyukuran yang paling ultima adalah dia mensyukuri hidupnya sendiri dulu. Aku begini memang jasadnya gitu. Aku begini memang keadaan ekonomi, situasinya. Alhamdulillah dia bilang gitu. Dia mengagungkan itu. Terima dulu semua yang ada. Tanpa harus menganalisa, ya itu kan gara-gara dia aku begini, gara-gara iya. Tapi kalau iman membawa, Allah izinkan, sudah titik. Terima saja dulu. It's done, udah kejadian gitu. Yang lalu sudah berlalu, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, yang jelek jangan diulangi, yang baik ya kita ambil pelajaran supaya kita bisa membuat yang lebih baik lagi. Tapi kita berjalan, move on dari sekarang ke depan. Itu aja. Bismillah. Iya gagal, iya jatuh, iya terpeleset, namanya manusia. Tapi kegagalan yang sejati adalah ketika kita nggak mau bangkit lagi dan give up gitu. Iya kita kelelahan gitu. Kadang-kadang berpikir "Ah, udah capek gitu. But then the true winners, orang yang akan nanti sampai ke ujung adalah orang yang belajar bahwa kalau capek istirahat, jangan berhenti. Two different things. Niatnya beda. Istirahat dulu, ngambil energi. Lakukan apapun yang bisa bikin semangat lagi. Tapi balik, nggak ada niat berhenti. Karena ya Allah, aku walaupun merangkak, aku ingin mendekat kepadamu. Sebelum nafas ini habis, ya Allah Ta'ala, ya Allah, mohon bersihkan. Aku ingin kembali menghadap kepadamu. Udah ditanya sama malaikat, man robbuka itu udah, semoga nafsu mutmainnah gitu. Tenang jiwanya. Jadi pelajaran di antara hari ini ya, kalau kita mau lihat dari sejarah penciptaan semesta, iblis ini udah 40.000 tahun menelaah huruf-huruf di kata kun. Tapi yang menarik ya, Tuhan disebutkan di sini terjemahannya sang guru telah mewakilkan tempat belajar itu kepada iblis dan menempatkan tempat belajar itu pada kemampuan dan kekuatannya. Yang menarik karena iblis itu desainnya adalah untuk menyesatkan manusia, untuk menguji mana yang benar-benar cari Allah Ta'ala, mana yang enggak, mana yang ikhlas, mana yang cuma lip service, maka harus ada yang namanya aktor, namanya iblis. Itu part of the grand design. Karena kalau semua serba enak, baik-baik, nggak ada makar, kita nggak bisa membedakan mana kualitas emas yang sebenarnya dan mana yang tidak. Dan itu hanya dengan leburan api. Makanya iblis dari api memang. Api yang bisa menunjukkan mana logam, mana kertas. Bakar aja gitu. Mana lihat kalau yang kuat, nah itu dia kualitas emas gitu. Berbeda dengan Adam alaihissalam, kalau Adam alaihissalam melihat kata kaf itu yang dipelajari adalah khanzun mahfi gitu ya. Sebuah kecintaan, aku cinta untuk dikenal. Tapi apa yang coba? Yang melihat kata kaf, itu kafnya yang dilihat adalah kaf kufriyah. Imaji yang Allah perlihatkan, yang diajarkan kepada iblis, memang beda. Memang ini desainnya untuk mengkufurkan, menutup orang, kafaro, ya. Ada penutupan. Dan kemudian maka dia merasa sombong. Nah ini. Jadi kalau ciri-ciri, kan iblis tuh wataknya sombong, tidak mau disuruh sujud sama Adam alaihissalam gitu. Itu karena ada kufriyah, kafur ya, kafir. Jadi hati-hati dengan sifat-sifat sombong. Itu salah satu hal yang juga menghijab di hadis tentang
7 malaikat penjaga langit dan 7 lapis langit, kan ada ujub di situ tentang kesombongan. Itu yang menghijab. Jadi beda yang iblis lihat. Kemudian nunnya juga beda. Bukan nun ananiyah. Yang iblis lihat nunnya adalah nun nariyah. Ini hebatnya bahasa Arab ya. Sama-sama nun, tapi yang di situ yang dilihat adalah api. Karena berkaitan dengan memang tugasnya, tupoksi itu ya, missionnya iblis membawa orang ke ke neraka. Jadi memang itu desainnya dia. Gitu. Luar biasa ya. Ketika ada melihat keragaman pohon tersebut, berikut keragaman bunga dan buahnya, ada menetap di dahan yang di sini dikutip surat Al-A'raf, surat Al-Qasas 30. Coba kita lihat di sini. Berikutnya, nah ini dia. Surat Al-Qasas ayat 30. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dikutip adalah Annallaha Rabbul Alamin. Ini. Jadi dahan pohon itu tentang mengenalkan aku adalah Allah. Annallaha Rabbul Alamin. Nah, sudah mengenalkan tentang kata-kata Rabb, Tuhan semesta alam. Di ayat ini konteksnya itu ketika Musa alaihissalam selesai bekerja dengan Syuaib alaihissalam yang menjadi gurunya selama 8 sampai 10 tahun kalau dalam Al-Qur'an. Setelah itu selesai dan kemudian dia membawa keluarganya ketika di perjalanan melintasi lembah tua gitu ya, dikatakan dia mencari api untuk menghangatkan dan dia lihat dari jauh kok ada kayak sumber cahaya dan dia mendekati. Nah, ini momen-momen ketemu dirinya Musa nih sebenarnya. Ketika misbahnya menyala, diumpamakan ya, digambarkan dalam suatu episode dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan dari arah pohon yang di sebidang tanah yang diberkati gitu. Yang disebut adalah sajaroh. Ini pohon. Jadi yang Musa alaihissalam lihat itu bukan burning bush, bukan bukan semak belukar yang terbakar, tapi kalau Al-Qur'an mengatakan ini sajarah, gitu, pohon. Karena itu kaitannya dengan pohon semesta. Ya. Very detail. Nah, jadi sekali lagi kemudian dia ingin memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, kemudian aspek lain adalah aku adalah Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam. Nah, ini yang kemudian menjadi mesti diulik ini kata-kata ini. Iya, karena ini dulu kita bersaksi alastu birabbikum, bukankah aku Robmu? Dan kita udah menjawab, si jiwa sudah paham Allah tuh Rob. Masuk ke dunia lupa biasanya. Kebanyakan orang. At the end of the day, begitu bangkit di alam barzah, pertanyaan itu ditanya lagi. Man robuka. Jadi ini kata-kata Rob itu perlu kita hayati betul. Kita sering dengar ya Allah, ya Robi gitu kan. Ya, iya, sering dengar Robi, Royo, Robi, Min. Tapi begitu misalkan tadi itu ya, hal-hal yang keseharian lah. Kurang duit, perlu ini, itu. Robnya tuh mana? Katanya pemelihara. Tapi mintanya duluan ke mertua, kiri, kanan. Dia nggak minta langsung ke Rob. Etikanya dia dilewati itu berarti. Dia lupa. Robku kan yang memelihara aku. Gitu. Dalam pemeliharaan itu, jangan salah, nggak semuanya dibelai-belai, nggak semuanya disiram air. Coba, kalau kita mau menumbuhkan pohon, apa iya 24 jam siram, terus airnya tenggelam, mati, bener nggak? Atau, oh dikeringkan terus, panas, kering. Jadi itu yang dalam Al-Quran, dalam pergantian siang dan malam terdapat ayat bagi ulil albab. Siang dan malam kehidupan adalah warna kehidupan dari sang pemelihara, Rabbul Alamin. Itu cara dia merawat kita, agar benih yang ada dalam jiwa kita tumbuh, merentang dahannya di langit, dan berbuah. Itu kadang yang kita
hilang orientasi ketika kalau lagi senang hidup, wah alhamdulillah ya, menyebut Allah, Allah Maha Baik. Tapi begitu disempitkan aja sedikit hidup, dibikin gonjang-ganjing ini, konflik sini, di sana, kita lupa bahwa itu bagian dari pemeliharaan Allah Ta'ala. Bener nggak? Kita suka cherry picking gitu, yang namanya pemeliharaan tuh yang baik-baik, enggak dong. Sama lah kita sama anak, nggak mungkin ya semua baik. Kadang kita harus lakukan sesuatu yang bikin dia nangis, tapi untuk kebaikan dia. Dari kecil, ayo nak, maaf ya, vaksinasi, dia nangis. Kan dia lihat, oh ibuku tidak sayang aku, kan nggak. Kadang begitu akalnya. Dia merengek-rengek, pengen ini, pengen itu. Saya bilang, jangan. Nggak kebanyakan permen gitu. Anak kecil contohnya permen terus. Masa. Nah, ya kita punya pengetahuan lebih, jadi kita bisa paham. Kadang dalam penolakan, kadang dalam tidak dikabulkannya permintaan, justru adalah sebuah pengabulan untuk yang lebih baik. Karena yang kita minta itu merusak. Itu kadang yang kita lupa. Terus kita menuduh Tuhan tidak adil. Tuhan nggak mendengar doaku. Bullshit, gitu. Nauzubillah. Yang udah, wah, segala keluar kata-kata, saking marah, katanya Tuhan, udahlah aku nggak mau beragama, nggak ada, mau kosong katanya gitu. Nggak paham dia yang minta itu apa. Dia, Allah Ta'ala berusaha menjaga, dan Allah Ta'ala sudah dari generasi ke generasi banyak disuuzonin gitu ya, banyak luar biasa sabarnya dia. Tetap aja dia tuh seperti matahari ya, yang memberikan sinarnya, walaupun kepada orang kafir silahkan hirup ini oksigen yang aku ciptakan. Aku detakkan. Robul Alamin tetap bekerja kepada orang yang walaupun lisannya mencaci dia. Hebatnya Allah Ta'ala. Dia bikin jantungnya tetap berdegup, itu matanya bisa lihat. Walaupun dia pembangkang besar. Karena mudah bagi Allah Ta'ala, langsung aja diciutkan, gitu. Langsung berhenti. It's easy gitu. Tapi juga dia maha pengampun, barangkali dia berubah. Satu sisi, hal-hal seperti itu, orang-orang seperti itu bisa kemudian wah ini desainnya sangat kompleks lah. Itu makanya kalau lihat kehidupan, kalau linier, wah susah. Kalau hitam putih, wah kita akan terseret-seret terus dalam sebuah apa namanya sirkus kehidupan yang akhirnya kita merasa susah bahagia gitu. Merasa selalu selalu dalam keadaan selalu ingin mengejar kebahagiaan. Kalau orang masih mengejar kebahagiaan kan belum dapat berarti. Namanya juga masih kejar-kejaran. Padahal kebahagiaan itu ada selalu di titik di mana kita duduk saat ini, bumi yang kita pijak saat ini, apa yang menutup kebahagiaan itu? Karena sumber kebahagiaan adalah Dia, Ta'ala, yang selalu ada, lebih dekat dari urat nadi. Tapi kita mencari objek-objek lain memang. Itu yang membuat kita menyengsarakan diri sendiri sebenarnya. Nah, agama datang, Rasul-Rasul datang, para utusannya membangunkan orang, yang dicari itu Allah tuh sebenarnya selama ini. Iya, kita mencintai objek-objek manusia-manusia selain dia, tapi jadikan itu batu loncatan untuk mencapai cinta yang sejati. Nah, itu. Nah, jadi ayatnya ini juga ada hal lain tentang bahwa, nah ini, ketika dipanggil di hari persaksian, dulu, ini kan surat, beliau mengutip surat Al-A'raf 172. Kita dihadapkan dengan pertanyaan, bukankah aku Rob kalian? Alastu bi rabbikum. Maka setiap pihak bersaksi sesuai dengan apa yang disaksikan dan didengarkannya, kemudian bersepakat untuk menjawab, qala bala syahidna. Benar, gitu, kami bersaksi. Namun perbedaan terjadi dalam persaksian, gitu. Jadi tiap orang menyaksikan sesuai dari kapasitasnya masing-masing. Itu kenapa Syiratul Mustaqim setiap orang berbeda-beda, gitu. Nah ini, ya. Jadi kemudian ditutup dengan
tentang ketentuan. Katakanlah bahwa kami tidak tertimpa apapun kecuali sesuai dengan apa yang Allah catat bagi kami. Ini surat At-Taubah ayat 51. Jadi ketentuan itu tersimpan di dalam rahasia kata kun. Jadi apa yang kita sudah alami itu kita sering dengar kun fayakun, tapi kaf, nun ternyata waduh khazanahnya luar biasa gitu ya. Terakhir untuk penutup hari ini, jadi bagaimanapun Ibnu Arabi menyebutkan Allah menciptakan segala yang ada selain dirinya, kan bukan karena Allah membutuhkan mereka, tidak. Tidak sama sekali. Dia zat yang mandiri, tidak membutuhkan sesuatu, laisa kamitsli syai'un, yang ultima, prima causa, wah semua yang agung gitu ya. Terus sebenarnya nggak butuh kita gitu. Walaupun dia cinta untuk dikenal, tapi nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi nah dia memutuskan untuk menciptakan semesta ini. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan asma-asma dan sifat-sifatnya kembali kepada pengenalan itu. Nah, di bumi ini kan kalau orang ateis suka mana Tuhan? Dia bayanginnya oh ada mungkin I don't know cahaya turun dari langit, aku Tuhan bergetar gitu. Tapi that's not the play gitu. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita baca apa namanya eh, ilmu-ilmu agama bahwa di dunia ini kita mengenal dia lewat asma-asmanya, ya nama-namanya, sifat-sifatnya dan afalnya, perbuatan-perbuatannya. Nanti di sana kata Allah Ta'ala sesungguhnya tiap orang akan bertemu. Gitu. Udah dijanjiin ada skemanya gitu setiap orang. Dan itu akobah yang paling tinggi ya. Ada 7 akobah. Tanjakan akobah pertama harus lewat kematian. Setiap orang akan mati. Benar nggak? Itu tauhid lah. Walaupun sekarang ada film science fiction. Oh, brain kita bisa di-reserve memorinya. Tapi kan apa manusia itu cuman ingatan di sel aja. Nah, itu perlu pengetahuan tentang apa sih yang membuat manusia menjadi manusia. Struktur insan yang benar. Nah, gitu sahabat-sahabat renungan hari ini ya. Banyak hal yang berkelindan di balik huruf kaf dan nun. Tapi kita kemudian kembali kepada sebuah kesadaran, oh iya ini sebuah medan pengenalan. Makanya disebut alam. Alam itu dari ilmu. Kita sedang berenang di samudra ilmu sebenarnya. Setiap saatnya dia memberikan pengetahuan yang baru. Adalah ilusi kita yang mengatakan, wah, Senin lagi, Selasa lagi. It's not. Itu ilusi yang sempit. Bahwa kalau kita masih melihat hidup gitu-gitu aja, berarti belum kebuka pengetahuannya. Setiap saat kita dalam sebuah ciptaan yang baru. Maksudnya adalah Allah Ta'ala tuh sibuk gitu dalam setiap saat. Kalau disebut saat tuh mungkin kalau ada kata yang menunjukkan sepersekian detik gitu ya. Jadi dia bahkan tidak mengedipkan mata gitu kalau kita boleh mengvisualisasi gitu ya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur bahkan tidak memejamkan mata gitu. Kalau manusia kan terkena sifat itu, perlu tidur, perlu istirahat, ada ngantuknya, benar? Itu menunjukkan kita ciptaan. Tapi dia Ta'ala selalu hidup. Nah, mari kita berkontemplasi tentang hal ini, pengetahuan tentang huruf kaf dan nun, nah, dan iblis yang secara fakta sudah nongkrong duluan 40.000 tahun. Coba bayangkan sebelum Adam ada. Jadi pengetahuan dia tentang semesta jago gitu. Pertanyaannya kemudian kenapa dong disuruh sujud nggak mau? Ya memang bawaannya kaf dan nun yang dia pelajari adalah kekafiran dan nar. Jadi memang desainnya pembangkang gitu, walau alam. Saya undang sahabat-sahabat untuk berbagi, mau bertanya juga silahkan. Ya, it's a sharing session sekarang. Silakan. Dan Mbak Tias, Mbak Sri, Mbak Rizka, Enel, Mbak Dela, Iranova, silakan langsung di unmute ya. Teh Eva juga boleh kirim lewat chat nih ya. Gimana nih?
kajian kita hari ini, apa yang nyangkut, apa yang bikin wah gitu. Nah, ayo di-share. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bisa tutup warung. Masya Allah, menarik sekali kajiannya. Allah luar biasa nih dari Dela. Amazing, bikin terharu. Bikin berdebar, nggak bisa berkata-kata. Dan ini baru setitik, Del. Aduh, ini mah ilmu apa ya? Kayak yang Rasulullah gambarkan tuh ya, ilmu Allah tuh luas banget, samudra luas. Terus kita mencelupkan jari kita ke air, laut, diangkat. Nah, airnya nyisa, cuman segitu gitu. Sedalam-dalamnya ilmu kita tuh cuman segitu, setetes dibandingkan. So it's a drop of the ocean. Tapi itu udah bikin kita yang wow gitu. Ini umur kita nggak lama lagi ya. Order ya life expectancy itu 70 kali 80 tahun udah bentar lagi sahabat-sahabat ya. Jadi sayang kalau kita nggak belajar dalam kehidupan ini, nggak lebih paham tentang dia lebih baik gitu. Dulu saya suka mengenitkan dahi gitu. Ada hadis begini, barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia apa itu kalimatnya ya? Coba dilihat hadisnya, tapi kayaknya dimurkai, pokoknya jelek aja ya kalau lebih buruk. Tapi barang siapa hari ini sama dengan yang kemarin, dia rugi gitu. Jadi idenya terus lebih baik lebih baik. Nah, pertanyaan saya lebih baik apanya ya gitu. Kalau amal kadang naik turun, iman juga begitu gitu. Jadi udah seperti mengendus ada sebuah hal yang kita tuh sebenarnya bisa raih, si grafik tuh akan bisa naik terus gitu. Dan apa itu gitu? Itu pertanyaan saya gitu. Apa itu ya kalau amal naik turun? Iman kadang yazid yangkus katanya gitu kan. Jadi seolah-olah hadis itu kayak nggak doable gitu loh. Menurut ya aku gitu waktu itu yang apa sesuatu yang akan grafiknya naik terus. Sejauh ini walau that makes sense kalau kita belajar ilmu itu naik terus, nambah nambah nambah, dan itu sangat menggairahkan gitu. Kita bisa belajar dari semua hal, tidak hanya dari buku, tidak hanya dari pengajian, dari anak yang rewel kita bisa belajar, dari tetangga yang cerewet belajar gitu ya, dari mertua yang marah-marah bisa belajar gitu, dari pasangan yang sedang berulah bisa belajar. Tentu dari hal yang kebaikan kita bisa belajar, dari orang yang menginspirasi, dari nenek kita yang sangat sabar gitu ya. Kita bisa bisa banyak belajar dari cerita-cerita orang dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita melihat bahwa kebaikan apapun yang manusia tampakkan itu sebenarnya merupakan bayangan dari sang sumber kebaikan itu sendiri yang meneteskan kebaikan itu di dalam hati mereka. Nah, suluk itu mencari bahwa yang dipuji nggak cuma si aktornya, tapi the puppet master gitu. Dia yang ada di belakang itu. Nah, itu kemampuan itu yang mahal. Ketika kita diuji oleh seseorang gitu ya, adalah mudah untuk kemudian gara-gara dia aku begini. Udah selesai. Yang terjadi adalah kebencian mungkin yang tidak berakhir, it's endless gitu dan mengotori hati kita, silaturahmi yang pecah kemudian bisa sampai generasi ke generasi itu kan anaknya dia terus bawa-bawa gitu ya kan, kejadian tuh kayak gitu-gitu bisa perang Mahabharata gitu ya, eh, antara apa namanya keluarga dan keturunannya hanya karena satu hal yang dilakukan oleh yang di masa lalu gitu sebenarnya, tapi kan nggak melihat kenapa dia izinkan begitu. Anak manusia kemudian tenggelam dalam dalam konflik yang superficial gitu terus aja nggak selesai-selesai. Dan saya pikir orang banyak kehilangan big picture sih. Semalam saya dinas malam tuh kan.
Wah, ada yang ribut nih. Sampai teriak-teriak, bertengkar. Apa sih perkaranya sepele menurut saya. Dia minta mau minum milkshake gitu, terus dia yang manajernya bilang, oh kamu kok nggak bilang aku, wah ego kan. Nah, itu, ya tapi kan dia biasa, oh nggak nemu, teriak-teriak dua-duanya. Bilang yang satu saya omongin terpisah, satu omongin terpisah, ini masalahnya apa sih gitu. Dan orang bisa 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 bunuh-bunuhan loh ya ujungnya kayak gitu. Kalau dendam tuh ngeri banget. Kita baca di berita tuh kan hanya gara 10.000 orang bisa mau bunuh gitu. Nah itu apa gitu. Nah mungkin kita bisa ketawa lihat orang seperti itu, tersenyum, gitu ya. Tapi kadang kita juga suka kepancing oleh hal-hal yang nggak makna gitu loh sebenarnya. Terus bikin kita nangis-nangis. Terus kalau kita melihat ke belakang, aku ngapain ya dulu kayak gitu. Nah, jadi ada ketika akal kita terupgrade, kita jadi malu. Astagfirullah, dulu tuh aku kok kayak gitu kelakuan gitu ya. Makanya ikro. Ikro itu ayat awal itu. Itu sudah menjadi pertanda gitu of all the words gitu ya. Kan bisa aja pernyataan tauhid atau apa, tapi ternyata Allah Ta'ala membuka dengan ikro. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Robnya disebut lagi tuh. Iqra-nya hanya harus menyertai bi ismi rabbika. Tuh, bayang. Dalam ya. Iqra bi ismi rabbika. Dengan asma Rabbmu. Itu cara kita membaca kehidupan. Harus menyertai dia Ta'ala. Cara kita membaca situasi seperti ini. Robnya harus ikut. Kan Allah, pengetahuan Rob itu ya. Allah kan yang mengizinkan ini semua. Allah yang ngatur. Nah, itu beda tuh kalau udah mulai pikirannya, responnya, selalu lihat big picture. Kenapa Allahnya dibawa-bawa terus. Nah, itu semoga kalau kita sering ngomong Rob, ya Allah, Allah, kita menjadi orang yang tidak fasik. Fasik itu melupakan Tuhan. Kalau dia lupa Tuhan, Allah akan membuat dia lupa akan dirinya. Ya tidak bersyukur, jelas. Karena Shiratul Mustaqim yang kita minta setiap orang itu minta jalan kebersyukuran. The only thing, itu tangga kita menuju Allah Ta'ala, nggak jauh-jauh. And the only thing adalah lewat kehidupan yang ada. Karena kita nggak bisa mendaki, naik ke langit melalui tangga orang lain. Nggak bisa. Makanya yang paling sulit dalam suluk adalah menjadi diri sendiri sebenarnya. Karena kita inevitably grow up, tumbuh dalam society yang membuat kita dicelup-celup oleh warna-warna yang bukan our true colors. Dan kita grow up thinking that, oh, aku akan begini, mungkin karena ingin membuat orang tua bangga gitu. Society bangga, tapi memakai baju topeng yang bukan diri kita. Dan kita tahu apa mau gitu, pakai topeng sampai tidur, sampai mandi. Kita bukan menjadi diri kita sendiri. Dan kita nggak bahagia gitu dalam hati itu. Nah, agama mau membebaskan orang dari berbuat munafik seperti itu. Kepalsuan-kepalsuan seperti itu bagian dari la ilaha illallah. Jadi udah hilang, jadilah diri sendiri. Harus bangga dengan kehidupan diri sendiri. Ya, rumahnya yang ini, mobilnya yang ini, biar aja yang lain ya bisa, oh, kamu gini, wah masa udah lama masih rumahnya begini aja gitu kan. Orang kan suka nyelutuk-nyelutuk nggak jelas gitu loh. Nggak mikir gitu kalau kalau ngomong tuh. Tapi kalau itu diizinkan Allah ya, astagfirullah, dan jangan kepancing. Mungkin sempat kepancing, kesel ya. Tapi kemudian kita ingat Allah izinkan dia ngomong begitu. Itu tuh izin Allah, sahabat-sahabat. Jangan salah ya. Orang bisa ngomong, itu kalau Allah nggak izinkan kunci semua. Bahkan ide pun nggak turun. Jadi ketika dia mampu berkata-kata seperti itu, lihat aktor di belakangnya. Kenapa Allah izinkan dia ngomong begitu? Kenapa Allah izinkan dia ngirim WhatsApp kayak begini sama aku, bahasanya gak enak banget gitu. Yang dilihat jangan, don't shoot the messenger. Kita sampai kapanpun nggak akan belajar tentang kehidupan. Karena ingat, ciptaan ini, kaf, khanzun mahfi, dia cinta untuk dikenal. Gitu.
Dari Mbak Ade, Imam Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang beruntung. Ya, beruntung ya, barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Nah, alhamdulillah, makasih Mbak Ade. Ada juga kan yang ketiga, jadi ada tiga. Lebih baik, oke, itu paling beruntung. Kalau sama, itu pun rugi. Nanti ada yang lebih buruk. Nah, itu celaka orang-orang seperti itu. Jadi artinya eh, ada sebuah opportunity besar dalam setiap nafas kehidupan untuk mengenal Allah Ta'ala. Nah, itu yang dicari. Model yang disampaikan itu berbeda-beda karena dia maha kaya. Desain kehidupan macam-macam gitu. Eh, Samalah akal anak kelas 1 SD sama anak tingkat 1 kuliahan. Pasti soal yang disampaikan itu berbeda. Masa anak kuliahan 5 tambah 5 ya berapa? Nggak lucu gitu. Ini mocking atau benar-benar nanya gitu. Tidak akan mengundang apa yang namanya mencuatkan potensi akalnya gitu. Jadi sama akal manusia juga makin meningkat dia, Allah Ta'ala akan memberikan kompleksitas kehidupan yang lebih. Yang Allah Ta'ala yang maha tahu ya dengan daya pikul seseorang. Karena dia tidak akan memberikan sesuatu yang di luar daya pikulnya. Gitu. Jadi hidup itu nikmati saja setiap saatnya karena kita harus, masalahnya kan ingin jadi orang yang bersyukur ya. Tapi bagaimanapun kebersyukuran dia diawali dengan nerima dulu. Nah, kita harus mengidentifikasi nih, mana hal-hal yang aku masih berat nih sebenarnya hatiku menerimanya. Coba, pasti ada itu. Baik itu di masa lampau, ya. Jadi berat menerima diantaranya adalah membuahkan dendam. Dendam yang masih membara. Dan kita tahu, masih keselnya masih kita tahu. Raut wajah kita tuh udah nggak bisa disembunyikan lah. Masih kesel. You holding grudges gitu. Itu berarti belum nerima bahwa dia dibuat oleh Allah Ta'ala seperti itu. Memang kenyataannya agak pahit gitu, gara-gara dia tuh suamiku jadi meleng sama dia. Nah, coba. Tapi tanpa izin Allah nggak akan kejadian masalahnya, Bu. Pak, itu yang mesti kita berjuang betul. Di satu episode itu saja. Gimana supaya bisa bilang ma khalaqta hadza batil. Nggak ada yang sia-sia. Hebat itu. Nah, itu perjuangan kita di sini. Nanti di alam barzah ditampakkan lagi tuh satu-satu episode kehidupan kita ya dari awal sampai akhir. Alam barzah itu alam peruburan dosa-dosa pribadi. Jadi kan Allah Ta'ala sayang sama kita. Jadi ketika ada hal-hal yang kita belum paham, ini loh nanti Allah tunjukkan. Aku biarkan kamu dalam takdir ini buat menunjukkan ini. But you never learn gitu. Kamu nggak pernah belajar. Minta pun enggak gitu. Di sini kuncinya sahabat-sahabat takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu yang membuat orang bisa belajar apa enggak. Takwa. Siapa yang bertakwa Allah akan mengajari. Itu Al-Quran. Tapi takwa itu cirinya orang takut sama Allah. Maka the fear of God is the beginning of knowledge. Takut kepada Tuhan itu awal dari pengetahuan. Takut salah dia dalam merespon. Takut kalau kita ngutuk-ngutuk orang nanti Allah. Ya, nah kayak gitu-gitu. Jadi dia ada perasaan seperti itu. Jadi kalau misalkan kok aku bingung ya takwanya kurang kenceng. Maka harus dicari apa itu takwa. Nah, belajar dong. Apa itu takwa? Sering dengar ada masjid at-taqwa gitu ya. Kayaknya udah familiar tapi begitu udah takwa belum? Cara untuk ngetes pengetahuan kita sudah matang atau belum, coba jelaskan kepada the 4-year-old kids gitu. Kalau kita bisa menjelaskan sebuah konsep dengan bahasa sederhana sama anak usia 5 tahun, berarti emang kita udah paham gitu, kepegang konsep itu. Ya, saya masih berjuang berdamai dengan masa lalu. Orang-orang di masa lalu masih belajar
mencari maksud tujuan Allah menetapkan hal tersebut. Ya, alhamdulillah itu yang dijadikan ruang fakir kita. Good, bagus. Pertama sudah mengidentifikasi. Masih berjuang, sudah menunjukkan ada keinginan untuk menjadi lebih baik, ingin berdamai dengan masa lalu. Tapi itu perlu pertolongan Allah Ta'ala, masalahnya. Karena sesuatu yang kita masih merasa ada gelora, gejolak di hati, belum menerima itu semata-mata belum punya pengetahuan tentang itu. Itu disebut dalam surat Al-Kahfi ketika episode Musa ingin berguru sama Khidir alaihissalam. Disebutkan, sesungguhnya kamu tidak akan sabar bersamaku. Karena gimana kamu bisa sabar kalau kamu belum punya pengetahuan tentangnya. Gitu. Jadi sabar tuh perlu ilmu. Buktinya Musa 3 kali nanya tuh. Nggak kuat ngeliatnya. Kenapa perahu dilubangin? Kenapa anak ini dipenggal? Kayaknya perbuatan yang menyalahi syariat semua. Terus kata Nabi Khidir kan, aku udah bilang, jangan dulu tanya, aku akan jelaskan di akhir. Dia udah gregetan gitu. Akhirnya dijelaskan hikmah semua itu. Sesungguhnya aku melakukan ini bukan karena keinginanku, itu semua perintah Allah Ta'ala. Begitu dijelaskan nih ya, kenapa aku bolongin perahu, kenapa aku enggak. Oh gitu, ngangguk-ngangguk. Nah kita juga begitu persis. Dijelasinnya mau di sini, atau di alam barzah, atau di alam akhirat. Sok mau yang mana. Kalau di sana udah kehilangan kesempatan amal soleh. Al-Quran bicara. Ketika orang-orang yang beramal soleh bergelimang dengan cahaya, yang lain kegelapan, terus kok kamu dapat cahaya begitu? Dari mana? Oh, minta dong cahayanya gitu dalam ayat Al-Quran. Dia minta, ambil aja di belakang, katanya gitu. Belakang tuh di sini. But at that time, pada saat itu, kalau misalkan mau ke belakang, sudah habis. Sudah kiamat. Nah, jadi alam dunia ini kesempatan kita mengumpulkan cahaya yang kita butuhkan untuk perjalanan di sana. Kalau kita ke Eropa, perlunya euro, ya kan? Itu currency yang dibutuhkan. Kalau ke Arab dinar, ya tuh, ya Amerika mesti punya dolar, ke alam sana mesti punya cahaya, sahabat-sahabat. Itu yang kita saldonya udah berapa? Udah siap belum untuk perjalanan ke sana? Padahal mati itu jelas yang paling dekat. Sudah siap belum? Itu sudah persiapan apa? Nah, maka kalau sudah paham kayak gini gimana, udahlah telan kemarahan itu. Demi jiwaku. Demi kehidupan akhiratku biar selamat. Udah, nggak apa-apa. Maaf ya teh, aduh kemarin gini gini gini. Sebenarnya pengen ngebalas gitu ya, pengen nyolot balik. Tapi kita coba telan kemarahan, ya udah. Ya udah yang sudah berlalu nggak apa-apa. Insya Allah. Saya ingin ikhlaskan, saya nggak mau ini menjadi beban di hati saya. Udah, silahkan. Udah ijab kabul, ya Allah. Nah, enak gitu. Jadi silahkan panjatkan itu hal-hal yang kita masih masih seperti mengganjal di hati gitu ya, masih berjuang berdamai dengan masa lalu gitu ya, belajar itu untuk betul-betul menyerahkan itu semua sama Allah Ta'ala. Kebanyakan orang permasalahannya itu, they don't give all the pieces gitu. Ya Allah ini pecah, ya Allah ini, ya mana sini aku beresin, ya tapi sebentar gitu. Jadi berserah diri itu kunci, makanya agama ini disebut Islam, aslama, berserah diri. Hanya dengan berserah diri kita mencapai kedamaian. Karena kalau kita aduh hanya mencari solusi horizontal, oh barangkali dengan konsul ini, oh barangkali musyawarah ini, melupakan Allah, capek, nggak akan pernah selesai. Selalu masalah ini selesai, ada yang lain. Yang selain selesai, ada yang lain. Terus aja hidup tuh jadi kayak matiin api di sana, api sini, tapi kehilangan orientasi. Nah, maksud dari kajian ini adalah yuk kita bertafakur yuk. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bukan berarti nggak sholat ya, tapi kita tuh mesti punya ruang tafakur. Ya, ruang tafakur ini, mari kita mulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang menghalangi kita dari kebersyukuran.
Pertama, hal-hal yang saya masih belum bisa nerima benar. Jujur ya, itu harus dari yang paling besar. Saya belum menerima pernikahan ini, saya belum menerima perlakuan dia yang dulu. Kalau ada hal-hal yang bisa ikhtiar dikomunikasikan, lakukanlah. Tapi kalau misalkan orangnya sudah meninggal atau susah ketemu dan lain sebagainya, ya udah sekarang tinggal bagaimana kita membersihkan itu supaya itu tidak menggumpal di dalam hati kita dan menutupi kita dari cahayanya. Itu ya supaya kita menjalani kehidupan jadi lebih ringan gitu, nggak bawa beban-beban yang banyak dalam berjalan. Ya, insya Allah. Semoga Allah Ta'ala menolong gitu ya. Ini nggak ada yang mau share hari ini? Sepi? Hmm? Saya cuma ngomong sendiri nih. Ya, atau masih masih merenung ini semua. Ya, ini materinya terlalu jelimet atau enggak nih? Atau fine fine? Bisa 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 dinikmati apa tidak nih? Saya butuh feedback. Silahkan siapa yang mau berbicara langsung di unmute ya Mbak Ari. Eh, enggak teh, sorry. Hmm, Maaf, ke kepencet teh. unmute. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya, sebenarnya lagi Kenapa? ini apa namanya mau ngomong bahwa iya bermanfaat karena ada yang ringan, Bismillah kepencet, Masya Allah. Dengan izin Allah ya, kepencet. iya. Kenapa? Ada hal-hal yang kita mudah gitu ya untuk cepat. Iya, ini Allah gitu ya. Seperti misalnya kejadian saya antar cucu gitu. Kemudian Hmm. ada yang nyalip nih, Oh, mobil udah punya nyalip cucu? yang Ini suaranya muda sekali. Kayak anak SMA. udah punya cucu teh. Masya Allah. Ya. Terus disalip gitu. Saya yang ngantri dari tadi, kenapa dia enak aja nyalip gitu ya. Tapi ini tidak terjadi nih kalau tidak izin Allah gitu. Nah, nah, Kemudian nah. pas Ya. pas ternyata saya begitu saya ikhlas gitu. Ternyata orang itu justru membuka jalan, jadi saya jadi perjalanan saya lebih cepat gitu loh. Karena dia kan Masya. nerobosnya lebih. Tapi Itu ada hal-hal yang skenario. Iya, betul, betul. Ya, itu keseharian sekali, iya, bener tuh. Kita ngantri, iya, tiba-tiba orang nyelip gitu ya. Kan kesel tuh. iya, udah Boleh ngantri bilang, lama. kadang gini, bisa ada yang nggak ngerti gitu. Dia tuh, kadang suka begitu, saya misalkan saya tepuk, eh, antriannya di sini, saya bilang baik-baik ya. Terus dia, oh maaf saya nggak tahu. Kadang begitu loh. Daripada kita holding grudges, oh dia, padahal dia bisa jadi nggak tahu gitu. Ada tuh kejadian seperti itu. Gitu. Iya. Ada pernah di Indonesia saya di Indomaret tuh ya, lagi ngantri nih kasir. Tiba-tiba ada anak muda tuk 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 terus si kasirnya tuh melayani juga dia. Terus saya bilang, "Mbak, kan kita sudah ngantri panjang di sini." Terus dia diem, si anak muda itu pun berlalu tanpa, udah kalau kayak begitu setidaknya secara muamalah saya sudah menyampaikan protes. Maksudnya kok begitu gitu ya. Baik-baik aja, cuman karena muamalah perlu ya, namanya tabayun namanya ya, clarification itu wajib kita melakukan itu, tapi nggak usah marah-marah, kok gitu ya, nah, itu nggak elok, adabnya nggak usah gitu, bilang aja mbak kan kita udah dari tadi di sini mbak, kok itu duluan gitu, terus dia diem nggak itu, ya udah setidaknya sudah menyampaikan gitu, berarti diamnya dia juga biiznillah, nah gitu Allah bikin dia dia, oh berarti itu episode saya harus sabar gitu, menengkatkan, memaafkan ya, paham gitu, istighfar istighfar gitu aja, indah kok, indah gitu aja, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ini pertanyaan Mbak Evi misalkan, kapan sih tafakur waktu yang tepat? Pada prinsipnya kapanpun itu, tapi memang ada golden times gitu kata Allah Ta'ala. Makanya golden times itu kapan? Sepertiga malam terakhir setelah sholat gitu. Itu waktu-waktu ketika kita lagi pause sejenak gitu, jeda dari hiruk pikuk dunia. Ya, setiap orang perlu ruang tafakurnya. Itu kayak uzlah ke gua hiro kita masing-masing tuh. Nggak perlu ke gua secara fisik, tapi kalau kita bangun sepertiga malam terakhir, di mana kebanyakan orang tidur terlena. Hawa nafsu tuh lagi lemah-lemahnya di sepertiga malam terakhir. Kita bangun, walaupun capek gitu, ya Allah, tuh, mau sholat, mau wudhu juga, astagfirullah, cuman seminimal-minimal banget ya, duduk, istighfar, tidur lagi. Tapi ada waktu untuk
bangun loh gitu di situ, dan kita menyebut nama dia. Itu udah mending banget dibanding terlena dalam tidur terus. Nah, ini momen terakhir ngeburu dul nih, Mbak Indri. Ketika kita sudah tahu ilmu untuk memaafkan, sabar, dan ridho dengan takdir Allah, dan Allah uji yang sangat menyakiti, kita sudah berusaha ridho, sampai nangis-nangis. Itu gimana? Udah setahun yang lalu, harus gimana teh? Nah, jadi kalau masih ingat masalah itu dan masih terasa sakitnya, berarti belum sepenuhnya diberi ilmu tentang hal itu. Kan kita yang bisa ngerasain, ya. Masih kepancing nih, masih ada, masih kalau luka tuh masih basah gitu ya. Masih sakit, kerasa. Kan kita bisa ngerasain hati kita. Masih sakit kalau mengingat hal itu. Yang kedua, kalau misalkan sudah berjarak, lukanya sudah mulai kering, udah disebut hal itu tuh udah nggak nangis, udah nggak emosi gitu. Nah, itu pertama kadang butuh waktu. Yang kedua ilmu sih, dan rahmat Allah Ta'ala. Karena kalau hukum Al-Quran ya, kalau tidak punya ilmunya, tidak bisa bersabar akan itu. Gimana cara bisa mendapatkan ilmu? Balik dari takwanya. Mau diajarin tentang spesifik hal itu. Apa maksud Allah mengizinkan itu terjadi? Takwa. Maka wajib itu diulik pakai konkordansi, sok. Setiap kata takwa dalam Al-Quran kumpulin. Apa maksud takwa? Dipelajari, baca dulu. Kita mesti ikhtiar secara ini ya, pakai dulu. Walau alam. Gitu ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan aplikatif gitu ya. Jadi kita belajar ilmu-ilmu seperti ini tuh untuk membantu kita dalam mengarungi kehidupan supaya lebih baik lagi gitu. Ya, tentang hal-hal yang kita masih berat menghadapinya, ya itulah tangga sebuah ajakan kepada Allah Ta'ala. Ayo dong makanya dekat sama aku. Kamu sih dunia terus gitu kan kalau Allah Ta'ala. Ya, sebut-sebut nama dia lebih banyak, munajatnya lebih banyak, itu yang diharapkan. Gitu. Nanti akan terbuka otomatis seiring dengan kita membersihkan hati, mengecilkan hawa nafsu gitu ya. Makin kita akan diajari oleh Allah Ta'ala sebuah pemahaman yang spesifik untuk menghadapi permasalahan hidup kita masing-masing. Jelas itu. Buktikan gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat, kita tutup hari ini dengan doa akhir majelis. Semoga bermanfaat ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah, nah semakin merasa Allah makin cinta gitu ya. Alhamdulillah ya, memang seperti itu. Jadi kita tersenyum gitu menghadapi kehidupan tuh, hangat hati karena kita paham semua berasal dari niat baik. Dia tuh ingin ingin membuat kita bahagia dan dia tidak mau bikin kita sedih gitu. Tapi kenyataannya kita bersedih, nah itu kemudian menjadi bahan tafakur buat kita. Kita sedihnya terhadap apa? Karena kita banyaknya sedih karena dunia. Ketahuilah dunia itu mah fana. Memang sifat dunia berakhir. Kita kalau melekatkan hal yang akan runtuh pasti sedihnya. Nah, itu kemudian membuat kita merenung. Nah, di mana kita harus meletakkan objek-objek kecintaan kita yang sejati. Begitu. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup ini dan terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, Teh Tessa. wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Pamit ya. Saya Waalaikumsalam. Nuhun Teh Tessa. ya, sami-sami Teh Eva. Ya, Mari. ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.